A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun dirimu berada, dalam senyum mereka ada surga. Hidup terus berputar seiring berjalannya waktu. Jika hari ini kita berada di atas angin, jangan pernah lupa untuk kembali menginjak bumi. Tak selamanya dunia dalam genggaman kita, takkan pernah abadi apa yang kita miliki. Dan ingat, semua hanyalah titipan Allah SWT, termasuk harta benda kita yang ada di dunia ini. Allah SWT berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah SWT melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi kaum yang beriman. Dikutip dari Quran surat Ar-Rum ayat 37. Lalu apa kita menumpuk harta jika itu hanyalah titipan yang harus kita sampaikan amanahnya kepada yang berhak, karena harta itu bukan hanya untuk kita, tapi juga pada mereka yang berhak atas harta kita. Jadi saudara-saudariku, hak itu pasti ada, bukan cuma di kita pribadi, melainkan dari harta kita dapat dikatakan memiliki hak kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 38, Allah SWT berfirman, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jangan pernah merendahkan mereka yang terlihat lusuh, kotor, dan tak mampu. Pada senyum merekalah surga engkau dapatkan, saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada. Pada kesenangan merekalah ridho Allah SWT engkau terima. Bahkan kepada yang miskin itu seharusnya kita belajar arti syukur dan ketabahan. Dan tahukah kamu, saudara-saudariku, bahwa derajat orang-orang miskin itu lebih mulia daripada yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin." Saudara-saudariku, begitu tingginya derajat orang-orang yang miskin hingga Rasulullah SAW ingin dibangkitkan bersama mereka. Tak hanya Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman pun ketika beliau melihat orang miskin di dalam masjid, beliau duduk bersamanya dan berkata, "Orang yang miskin duduk bersama orang yang miskin." Lihatlah saudara-saudariku, siapa yang tidak mengenal Nabi Sulaiman, yang mempunyai pengikut dari segala makhluk, yang memiliki istana paling megah, tapi beliau tetaplah merasa miskin, karena beliau tahu apa yang beliau dapatkan hanyalah milik Zat penguasa alam semesta, yaitu Allah SWT. Lalu mengapa masih enggan untuk merogoh isi kantong kita?
apa yang kita cari dari kesenangan sesaat. Beberapa dari salafunas salih bahkan tidak dapat tidur jika masih ada harta di dalam kantongnya. Lalu, apakah mereka tidak memikirkan apa yang akan dimakan esok hari? Mereka hanya yakin bahwa hidup mereka telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi rezeki. Yang terindah bukan penulisannya, tapi yang mampu mengamalkannya. Jaga hati dalam ketaatan, istighfar, zikir, sholawat, perbaiki pola pikir, perbaiki adab dan akhlak, dan perbaiki ibadah tanpa batas. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi